Sepanjang sejarah manusia hidup, orang-orang yang melakukan kriminalitas atau kejahatan dihukum dengan tegas. Beberapa di antara mereka disiksa menggunakan metode penyiksaan dan eksekusi yang sadis. Halo Lembarans, kali ini kita akan membahas 10 hukuman tersadis yang pernah dilakukan oleh umat manusia ke manusia lainnya. Tonton sampai habis ya, karena bakal banyak sekali hukuman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nomor 1, elang darah. Cara eksekusi elang darah ini biasanya dikaitkan dengan negara-negara di Eropa bagian utara. Algojo akan menusuk korban dari belakang dan berhati-hati menyayat tulang rusuk serta menarik paru-paru mereka yang nantinya akan terlihat seperti sayap. Mereka akan sangat berhati-hati dan waspada saat mengeluarkan paru-parunya supaya tidak rusak. Mereka ingin paru-paru tersebut berfungsi seperti biasa dan terlihat seperti sayap yang membentang. Untuk menambahkan rasa sakit, mereka bahkan meletakkan garam pada luka korban dan tak lama kemudian korban akan meninggal karena penderitaan itu. Nomor 2, siksa bambu. Bambu adalah tanaman yang tumbuh paling cepat di antara rumput lainnya. Beberapa jenis bambu dapat tumbuh hingga 50 cm sampai 100 cm per harinya. Pada saat Perang Dunia Kedua, orang-orang Jepang menggunakan tumbuhan ini untuk menyiksa para tawanannya. Mereka mengikat korban di atas tumbuhan bambu yang masih muda dan tumbuhan ini dengan cepat akan menembus tubuh korban. Sehingga pada akhirnya bertumbuh melalui tubuh mereka dalam beberapa hari. Banyak orang berpikir skeptis akan hal ini, sehingga acara televisi Mythbusters menciptakan sebuah replika yang terbuat dari material mirip dengan daging manusia. Mereka membuktikan bahwa bambu tersebut hanya membutuhkan 3 hari untuk menembus replika tersebut. Nomor 3, siksa tikus. Kalau eksekusi yang satu ini sih dianggap sebagai yang paling parah di antara yang lainnya, datang dari Tiongkok saat zaman dulu. Siksa tikus yaitu sebuah cara meletakkan tikus-tikus hidup pada tawanan yang telanjang, biasanya pada bagian perut, dan menutupnya dengan mangkuk keramik. Arang-arang panas yang jumlahnya tidak sedikit diletakkan pada mangkuk tersebut. Tikus-tikus tersebut akan ketakutan karena panas dari arang-arang tersebut dan akan mencari cara dengan mencakar serta menggali tubuh korban. Sedikit sekali orang yang bisa selamat dari siksa ini, dan kebanyakan dari mereka mati karena pendarahan dan keracunan darah dari luka yang terinfeksi. Nomor 4, banteng mematikan. Pada saat zaman penjajahan Yunani di Sicily, para pelaku kriminal dihukum dengan cara yang tidak biasa dan sangat tidak manusiawi. Ada sebuah alat yang berbentuk seperti dan seukuran banteng asli. Bentuknya kosong di dalam dengan pintu yang bisa memuat orang dewasa untuk masuk ke dalamnya. Tawanan akan dikunci di dalam dan algojo akan menyalakan api di bawahnya. Api tersebut akan membakar sampai alat ini kemerahan hingga mencapai 370 derajat Celcius. Korban akan mati secara perlahan dan tentunya menyakitkan. Bagian dalam alat ini dirancang dengan pipa khusus agar teriakan para korban dari dalam terdengar seperti banteng yang sedang mengamuk. Hal yang menarik adalah penemu alat ini sangat bangga dengan hasil temuannya, sehingga pemimpin atau penguasa pada saat itu menipunya untuk masuk ke dalamnya untuk membuktikan apakah temuannya itu bisa bekerja dengan baik. Mereka menyalakan api tersebut dan membiarkan dirinya berteriak untuk mencoba apakah benar terdengar seperti banteng yang sedang mengamuk. Setelah mereka melihat semua bekerja dengan baik, mereka membuka pintu itu dan membiarkan manusia setengah gosong itu keluar. Nomor 5, hukum gantung asal Kolombia. Saat perang sipil yang berlangsung selama 10 tahun, dikenal dengan nama La Violencia, ada sebuah cara eksekusi mengerikan dan menstimulasi ketakutan bagi perasaan siapapun. Cara eksekusi ini cukup terkenal jahat, yaitu hukum gantung Kolombia, yang mana algojo akan pertama membuat sayatan di bawah dagu terdakwa, menggunakan pisau tumpul dan menarik keluar lidah mereka.
dan membiarkannya tercekik sampai mati. Hukum ini seringkali dikaitkan dengan Pablo Escobar karena dia dianggap sebagai pencipta hukum ini. Tetapi, hal ini tidak mungkin karena dirinya belum lahir saat perang sipil ini mulai. Nomor 6, Iron Maiden. Cara eksekusi yang selanjutnya datang dari abad ke-18. Kabinet besi dirancang sedemikian rupa agar seseorang bisa masuk ke dalamnya. Kabinet ini memiliki sebuah celah kecil yang diisi dengan benda tajam di dalam. Biasanya terbuat dari kuku atau pisau. Alat siksa brutal ini disebut sebagai Iron Maiden yang digunakan sebagai nama band grup bergenre heavy metal. Alat ini digunakan untuk interogasi dan menyiksa para korban agar mereka mengaku akan perbuatan mereka. Saat korban ada di dalam kabinet, Algojo akan menutup pintunya. Tunggu dulu. Penyiksaannya tidak berhenti sampai situ saja, karena benda tajam itu dirancang agar tidak bisa menembus organ vital manusia. Dengan cara ini, korban akan terus hidup dan akan mati perlahan kecuali mereka menjawab pertanyaan Algojo. Kebanyakan korban tidak bisa mengaku akan kesalahan mereka karena mereka terlalu cepat kehabisan darah. Bisa dibayangkan ya, betapa kejamnya Iron Maiden ini. Nomor 7, gergaji. Cara eksekusi yang mengerikan digunakan saat abad pertengahan di Eropa dan sering disangkutkan dengan Kaisar Roma, Caligula. Karena saat pemerintahannya itu sangat terkenal. Dirinya cenderung suka dengan cara penyiksaan ini dan bahkan dia menggunakannya untuk mengeksekusi anggota keluarganya sendiri. Korban akan digantung di atas pohon dengan bagian kaki di atas dan Algojo akan memotong korban dari bagian selangkangannya sampai ke kepala menggunakan sebuah gergaji. Karena korbannya digantung terbalik, darah para korban mengalir ke otak mereka agar tetap bisa hidup dan sadar sampai gergaji tersebut memotong pembuluh darah utama pada bagian perut. Algojo juga terkadang berhenti memotong saat mereka sampai ke bagian perut agar korban bisa lebih merasakan sakit yang lebih parah. Tidak bisa dibayangkan deh. Nomor 8, irisan yang lambat atau lynching. Cara penyiksaan eksekusi yang ini membutuhkan korban untuk hidup selama mungkin. Datang dari Tiongkok. Penyiksaan jenis ini diharuskan untuk orang-orang yang melakukan tindakan kriminal paling berat, seperti membunuh atau pengkhianatan. Cara eksekusi ini disebut lynching, yang artinya adalah pemotongan perlahan. Korban akan diikat pada pohon di tempat publik dan Algojo akan mulai memotong jari tangan dan jari kaki korban, lalu ke tangan, kaki, telinga, hidung, dan akhirnya memotong seluruh organ tubuh. Setelah semua itu, korban akan dibunuh dengan tusukan ke jantung. Cara ini juga digunakan sebagai hukuman spiritual atau agama, karena menurut seorang politikus asal Tiongkok, Confucius, jika badannya tidak utuh, maka jiwanya juga tidak utuh di kehidupan selanjutnya. Nomor 9, penyulaan. Penyulaan atau teknik menusuk korban secara vertikal adalah cara yang sering ditemukan untuk sebuah hukuman mati di Turki. Korban terbaring menghadap ke bawah, lalu tangan dan kaki mereka diikat tali. Tali tersebut ditarik ke arah yang berlawanan untuk menyiksa tubuh korban. Algojo akan melumasi sebuah pasak di ujungnya agar tumpul dan tidak langsung kena organ vital korban. Pasak tersebut akan dimasukkan secara perlahan lewat lubang anus yang pasaknya dilebarkan sebelumnya agar bisa masuk ke dalam. Lalu Algojo akan perlahan memukul bagian bawah pasak tersebut dengan sebuah palu kayu menusuk para korban. Tubuh dan tulang belakang mereka akan menekuk karena tekanan yang diberikan. Tetapi para Algojo akan menggunakan tali agar mereka dalam posisi yang tegak dan tegang. Mereka akan terus melakukan itu sampai pasak tersebut menembus lewat mulut korban dan mereka akan menaikkan pasak tersebut serta meninggalkan mereka pada posisi itu selagi korban mati dalam sengsara. Orang yang paling terkenal karena melakukan cara ini adalah Vlad, seorang adipati asal Wallachia yang dijuluki Tepes, yang artinya The Impaler atau si penusuk. Dirinya melihat cara ini pertama kali saat ia ditawan di Istanbul. Sebuah legenda terkenal berkata, dia telah menebang sebuah hutan secara keseluruhan
dan menggunakan kayunya sebagai pasak, serta melakukan eksekusi ini secara massal terhadap 20.000 orang Turki. Cara ini dilakukan untuk memberikan intimidasi terhadap musuh atau lawan. Mengetahui hal ini, seorang sultan Turki yang berniat melakukan serangan dengan jumlah pasukan 5 kali lebih banyak dari pasukan Vlad langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Nomor 10, Skafisme. Skafisme ditemukan oleh orang-orang Persia kuno, dan ini adalah salah satu cara eksekusi paling brutal dalam list ini, guys. Korban akan diletakkan di dalam sebuah sekoci kecil, dan sebuah perahu akan diletakkan di atasnya. Badan korban akan berada di dalam perahu, dan kaki tangan serta kepalanya akan keluar melalui lubang yang sudah dirancang sebelumnya. Algojo akan memaksa makan para korban dengan susu dan madu agar mereka menjadi diare berat yang lama-kelamaan akan mengisi bagian dalam perahu. Karena hal ini, parasit serta serangga akan memakan daging korban. Ini akan menyebabkan gangrene karena serangga-serangga akan menembus tubuh dan memotong aliran darah korban. Badan mereka juga akan dibaluri madu, terutama bagian yang sensitif seperti mata, wajah, telinga, dan mulut untuk menarik lebih banyak serangga. Korban akan ditinggalkan membusuk di bawah teriknya matahari. Menurut beberapa sumber, seorang prajurit asal Persia pernah dieksekusi dengan cara ini. Tetapi sebelum dia mati, dirinya selamat dari teror eksekusi ini selama 17 hari. Nah, dari ke-10 penjara tersebut, jangan sampai diterapkan ke Indonesia ya, gengs. Thank you for watching, Lembarans. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan pencet tombol subscribe ya. Jika ada hal yang ingin dibahas, silahkan komen di bawah. Stay safe and healthy, Lembarans.